Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Bella Aprilia Leander dengan NIM 2111759. Di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai inovasi dalam mengatasi beragam masalah siswa guna memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih teman-teman, apa itu inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah pembaharuan dalam pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, teman-teman, kemana sih arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia? Yang pertama, mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengusahakan terselenggarakannya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang secara merata dan adil. Yang ketiga, mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, kita ke pembahasan mengatasi masalah-masalah yang ada pada siswa. Yang pertama, siswa yang kesulitan dalam belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar akan tampak dari berbagai gejala yang mencolok dalam perilakunya, baik dilihat dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, gimana sih cara mengatasi siswa yang malas belajar? Beberapa caranya adalah gunakan prior knowledge. Metode prior knowledge dapat didahului dengan mempelajari suatu materi. Sebagai contoh, siswa dapat diberikan tugas untuk membaca lebih dahulu materi yang akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian, ajak siswa aktif berpartisipasi. Contohnya, dapat mengajak siswa supaya mereka mau bertanya atau mengutarakan pendapat. Namun perlu diingat, guru mesti menghindari sikap marah ataupun menyalahkan secara berlebihan apabila ada pendapat dari mereka yang salah, karena bisa saja hal itu menurunkan mental siswa. Yang kedua, siswa yang gemar merokok. Ketika masih kecil, pasti teman-teman penasaran nih, gimana sih rasanya rokok? Anak dan remaja memang punya rasa ingin tahu yang besar, dan tentunya ingin mencoba-coba hal yang baru. Tapi, dari mencoba-coba ini bisa jadi malah ketagihan merokok kan teman-teman? Lalu gimana sih cara mencegah anak merokok? Jadi, kita harus mencontohkan anak dengan diri kita sendiri untuk tidak merokok. Karena biasanya anak itu mencontoh sekitarnya. Kemudian, selalu ingatkan kepada anak sisi negatif rokok. Beritahu anak bahwa rokok merusak kesehatan, mengganggu orang lain, dan menghabiskan banyak uang. Supaya dampaknya bisa dibayangkan anak, beri contoh yang sederhana. Jelaskan bahwa harga sebungkus rokok sama dengan harga satu jilid komik kesukaannya. Yang ketiga, siswa yang aktif dan membuat gaduh. Teman-teman pasti tahu kan, saat mengajar di suatu kelas, guru mengharapkan anak didiknya sungguh-sungguh saat belajar. Tetapi ada saja nih, satu atau dua siswa yang membuat gaduh di kelas. Dan kemudian siswa lain pun ikut-ikutan ribut dan malah membuat suasana kelas menjadi kacau. Bagaimana nih cara mengatasi siswa yang aktif dan membuat gaduh? Jadi, kita berikan peringatan secara nonverbal. Jika sudah seperti itu, daripada berteriak, lebih baik gunakan bahasa nonverbal seperti menaruh jari di depan mulut atau jari tangan membentuk huruf X. Hal itu merupakan kode yang berarti diam atau jangan berisik. Kemudian selipkan candaan saat mengajar. Selipkan humor yang dapat menarik perhatian semua siswa. Dengan menggunakan humor,
juga merupakan salah satu cara agar disenangi orang lain dan membuat suasana menjadi tidak bosan. Yang keempat, anak yang mulai berpacaran. Anak pacaran bukan lagi fenomena aneh, terutama di kalangan remaja. Meski demikian, beberapa orang tua ada yang melarang buah hatinya berpacaran karena alasan tertentu. Beberapa cara mengatasi anak yang mulai berpacaran adalah bekali anak dengan ilmu agama, penanaman nilai moral, agama, dan akhlak yang baik sejak dini sangat penting untuk anak, agar ia dapat membekali dirinya dari hal-hal yang menyimpang. Kemudian, jelaskan untung ruginya berpacaran. Cobalah mulai dengan menceritakan fakta-fakta tentang perilaku remaja yang suka pacaran. Berikan perbandingan yang nyata kepada anak mengenai keuntungan dan kerugian dalam berpacaran. Demikianlah materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.